Harta seringkali membutakan mata, bahkan bagi darah daging sendiri. Pak Baskoro memutuskan untuk menjadi saksi bisu dalam kelumpuhan palsunya, demi mencari satu hal yang tak bisa dibeli, kesetiaan. Di saat semua orang menanti kejatuhannya, hanya Hana, sang perawat miskin, yang tetap berdiri menjaganya dengan hati. Hana tidak tahu jika setiap tetes keringatnya sedang dinilai oleh mata yang diam-diam mengawasi. Inilah kisah tentang pengabdian yang berbuah keajaiban mewah. Ayo tonton sampai selesai. Pak Baskoro menatap rintik hujan dari balik jendela besar Menshan. Di kursi roda itu, ia tampak tak berdaya. Tubuhnya kaku, tatapannya kosong, seolah nyawanya telah terbang meninggalkan raga. Namun, di balik diamnya, telinganya masih berfungsi tajam. Ia mendengar setiap bisikan, setiap tawa sinis, dan setiap rencana jahat yang dilontarkan oleh anak kandungnya sendiri di ruang tengah yang hanya berjarak beberapa meter. Papa sudah tidak ada harapan. Reno, lihat saja, dia hanya bisa menatap jendela seperti patung kayu. Suara Siska, putri bungsunya, terdengar dingin tanpa beban. Tidak ada nada kesedihan, hanya ada ambisi yang meluap-luap. Reno, putra sulung yang selama ini ia manjakan dengan kemewahan, menyahut dengan nada lebih parah. Benar, SIS. Pengacara sudah menyiapkan dokumennya. Kita butuh cap jempol papa saat dia tertidur nanti. Perusahaan otomotif itu harus segera dijual sebelum sahamnya anjlok, karena dipimpin oleh orang lumpuh. Hati Baskoro terasa disayat sembilu. Sakitnya melebihi luka fisik akibat kecelakaan mobil ringan. Kecelakaan itu sebenarnya hanya meninggalkan memar kecil. Namun ia memilih memalsukan kelumpuhan total. Ia ingin tahu, sejauh mana rasa hormat keluarganya bertahan saat ia tidak lagi bisa memberikan cek bernilai miliaran rupiah setiap bulannya. Ternyata, dugaannya benar dan kenyataannya jauh lebih pahit. Puluhan tahun, ia bekerja keras membangun bisnis hanya untuk membesarkan serigala berbulu domba. Mereka merawatnya hanya untuk memastikan namanya masih ada di surat warisan. Setiap suapan makanan yang diberikan terasa seperti racun, karena penuh dengan keterpaksaan. Baskoro memejamkan mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak boleh lemah sekarang. Sandiwara ini harus terus berlanjut, hingga semua topeng busuk itu terlepas. Ia ingin melihat siapa yang benar-benar akan menangis saat ia pergi, dan siapa yang akan tertawa di atas pusaranya. Kita butuh perawat baru. Suara Reno kembali terdengar. Perawat lama sudah aku pecat. Kita cari orang asing yang bisa kita perintah sesuka hati. Orang yang tidak akan peduli jika kita sedikit abai pada kebutuhan papa. Siska tertawa kecil, suara tawa yang dahulu disukai Baskoro, kini terdengar seperti lonceng kematian. Cari yang miskin dan butuh uang banyak. Kita bayar dia untuk tutup mulut. Aku lelah harus berpura-pura sedih setiap kali ada tamu yang datang menjenguk patung hidup itu. Baskoro mengepalkan tangannya di balik selimut tebal. Beruntung, selimut itu menyembunyikan gerakan kecilnya. Ia menyadari rumah ini telah berubah menjadi medan perang tanpa suara. Ia bukan lagi seorang ayah di mata mereka, melainkan penghalang yang harus disingkirkan dari tumpukan harta. Besok, perawat baru itu akan datang. Baskoro bertanya-tanya, apakah dia akan sama kejamnya? Ataukah ia menemukan setitik ketulusan di tengah padang pasir keserakahan ini? Ia menyiapkan sebuah ujian besar, skenario yang tak pernah dibayangkan siapapun. Benaknya sudah menyusun rencana pembalasan yang sangat elegan. Ia hanya butuh satu orang jujur untuk membantunya mengakhiri sandiwara ini. Dan saat perawat itu melangkah masuk, babak baru yang penuh kejutan akan segera dimulai dengan cara yang sangat tak terduga. Hana berdiri di depan gerbang besi menjulang tinggi yang membatasi dunia luar dengan kemegahan Menshan keluarga Baskoro. Ia meremas tali tas kainnya yang sudah mulai pudar warnanya. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar cara untuk menyambung hidup atau membiayai sekolah adiknya di kampung. Menjadi perawat adalah panggilan nurani yang selalu ia jaga dengan penuh kejujuran. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu jati yang megah itu, sebuah drama besar sedang menunggunya untuk menjadi pemeran utama yang tidak sengaja. Kau perawat baru itu? Suara berat dan angkuh mengejutkan Hana.
Reno berdiri di sana dengan pakaian bermerek, namun wajahnya tampak sangat tidak bersahabat. Tanpa menunggu jawaban, ia memberi isyarat agar Hana segera masuk. Tugasmu mudah. Cukup pastikan papa tidak mati sebelum semua dokumen selesai. Jangan banyak tanya, jangan banyak bertingkah, dan yang paling penting, jangan pernah ikut campur urusan keluarga kami. Kau paham? Hana hanya bisa mengangguk pelan. Kalimat Reno terasa seperti bongkahan es yang menghantam hatinya. Bagaimana mungkin seorang anak berbicara tentang ayahnya sendiri, seperti sedang membicarakan sebuah barang pecah belah yang sudah tidak berharga? Namun, Hana memilih untuk tetap diam. Ia melangkah mengikuti Reno, melewati lorong panjang yang dihiasi lampu kristal mahal. Mansion ini sangat indah, namun udaranya terasa begitu dingin dan hampa, seolah tidak ada kasih sayang yang tersisa di dalam dinding dinginnya yang kokoh. Saat pintu kamar Pak Baskoro dibuka, aroma obat-obatan yang tajam langsung menyapa indera penciuman Hana. Di sana, di tengah kemewahan yang sunyi, sosok pria tua itu duduk diam di kursi roda. Matanya terbuka, namun tidak menunjukkan reaksi apapun saat mereka masuk. Hana merasakan rasa iba yang mendalam seketika. Ia melihat spray yang sedikit berantakan dan gelas air yang sudah kosong di atas meja nakas. Jelas sekali bahwa perawat sebelumnya tidak benar-benar peduli pada kenyamanan pasien ini. Reno pergi begitu saja setelah menunjukkan letak lemari obat. Kini hanya ada Hana dan Pak Baskoro di dalam ruangan yang luas itu. Hana menarik napas panjang, lalu mendekat dengan langkah yang sangat lembut. Ia tidak langsung memeriksa nadi atau memberikan obat. Hal pertama yang ia lakukan adalah tersenyum. Meski ia tahu pria di hadapannya mungkin tidak bisa melihat atau membalas senyuman itu. Selamat pagi, Pak Baskoro. Nama saya Hana. Mulai hari ini, saya yang akan menemani Bapak. Ucapnya dengan nada suara yang hangat dan tulus. Baskoro yang sedang bersandiwara merasakan sesuatu yang berbeda. Biasanya, perawat yang datang hanya akan mengeluh tentang bau obat atau sibuk bermain ponsel sambil menunggunya tertidur. Namun gadis ini berbicara padanya seolah ia adalah manusia yang masih utuh. Tangan Hana yang mungil mulai bergerak cekatan. Ia membasuh wajah Baskoro dengan air hangat, membersihkan sisa makanan yang mungkin terlewatkan dengan sangat teliti. Setiap sentuhannya tidak terasa kasar atau terburu-buru, melainkan penuh dengan rasa hormat yang sangat murni. Bapak pasti lelah duduk di sini terus ya? Nanti sore, kalau cuacanya bagus, saya izin ke keluarga untuk membawa Bapak ke taman belakang sebentar. Bisik Hana sambil menyisir rambut putih Baskoro dengan perlahan. Baskoro tertegun dalam diamnya. Ia bisa merasakan keikhlasan dalam suara gadis ini. Tidak ada nada mengejek atau rasa jijik yang biasanya ia terima dari anak-anaknya sendiri. Hana memperlakukannya dengan martabat yang selama ini telah dirampas oleh keluarganya sendiri, sejak ia dinyatakan lumpuh. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan kasar. Siska masuk dengan aroma parfum yang sangat menyengat, kontras dengan bau sabun bayi yang dibawa oleh Hana. Ia menatap Hana dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan yang sangat meremehkan. Hei, perawat miskin. Tidak perlu berlebihan merawat patung ini. Dia tidak akan memberimu tip tambahan hanya karena kau menyisir rambutnya sesempurna itu. Cukup berikan obatnya tepat waktu agar dia tidak berisik di malam hari, ujar Siska dengan nada yang sangat pedas dan menghina. Hana berdiri tegak, ia tidak menunjukkan rasa takut meski hatinya terasa sangat sakit mendengar hinaan itu. Maaf, Ibu Siska. Pak Baskoro adalah pasien saya, dan sudah menjadi kewajiban saya untuk memberikan kenyamanan terbaik baginya. Beliau masih bisa merasakan perhatian, dan saya akan tetap melakukan tugas saya dengan sepenuh hati. Jawab Hana dengan sopan namun memiliki ketegasan yang sangat luar biasa. Siska hanya mendengus kesal, lalu pergi begitu saja sambil membanting pintu dengan sangat keras, meninggalkan keheningan kembali. Baskoro yang menyaksikan semuanya dari balik topeng kelumpuhannya, merasa sebuah percikan emosi yang sangat kuat. Selama ini ia merasa dunianya sudah berakhir, dan tidak ada lagi orang yang peduli padanya sebagai manusia. Namun hari ini, seorang gadis asing yang bahkan tidak mengenalnya, berani berdiri membelanya di depan putri kandungnya sendiri. Ada rasa haru yang mulai menyelinap di sela-sela rasa kecewanya yang mendalam.
Ia mulai bertanya-tanya, apakah Hana benar-benar tulus? Ataukah ini juga bagian dari sebuah sandiwara lain yang belum ia ketahui? Malam mulai turun, dan Hana masih setia di samping tempat tidur Baskoro. Ia membacakan sebuah buku cerita pendek dengan suara yang merdu, berharap kata-katanya bisa memberikan ketenangan bagi pria tua itu. Sebelum berpamitan untuk istirahat, Hana membisikkan sesuatu yang membuat jantung Baskoro berdegup kencang. Bapak harus kuat ya. Saya tahu Bapak pejuang yang hebat. Kebenaran pasti akan menemukan jalannya sendiri. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan misteri besar bagi Baskoro tentang siapa sebenarnya gadis sederhana ini, dan mengapa ia memiliki hati semulia itu di tengah rumah yang penuh dengan keserakahan. Hana merapikan spray Pak Baskoro saat sinar pagi menembus gorden tebal. Suasana kamar tenang, namun hari ini berbeda. Di ruang makan yang hanya dibatasi pintu geser, terdengar tawa keras dan denting sendok. Reno, Siska, dan kerabat jauh berkumpul di sana. Mereka tidak datang menjenguk sang ayah, melainkan merayakan kemenangan yang sudah di depan mata. Hana mencoba fokus, namun telinganya tidak bisa mengabaikan percakapan menyayat hati. Aku sudah bicara dengan manajer keuangan. Suara Reno terdengar dominan. Minggu depan, kita mulai proses pengalihan aset. Papa tidak mungkin lagi memegang kendali. Kursi direktur itu harus menjadi milikku. Kita tidak bisa membiarkan bisnis ini terbengkalai. Siska menyahut tajam. Lalu bagaimana Menshakhn ini? Kak, aku ingin renovasi total. Terlalu banyak barang tua yang membuat suasana suram. Kita bisa menjual koleksi Papa untuk menutupi biaya liburanku ke Paris bulan depan. Toh, Papa tidak akan tahu jika mobilnya sudah tidak ada di garasi bawah, karena dia sudah tidak sadar akan keadaan sekitarnya. Mendengar itu, Baskoro merasa seolah petir menyambar. Ini harta yang ia kumpulkan dengan keringat selama puluhan tahun. Ia membangun perusahaan agar anak-anaknya memiliki masa depan cerah. Namun sekarang, mereka justru bertingkah seperti burung pemakan bangkai yang tidak sabar. Rasa kecewa mendalam merambat ke saraf tubuh yang ia kaku-kakukan. Hana melirik wajah Pak Baskoro. Meski matanya kosong, Hana merasakan ketegangan. Ia memegang tangan Pak Baskoro lembut. Sabar ya, Pak. Saya di sini, bisiknya pelan. Hana geram dengan sikap keluarga ini. Bagaimana mungkin manusia menjadi rakus dan kehilangan rasa hormat terhadap orang tua kandung demi harta? Hati Hana terluka melihat pemandangan ini. Tiba-tiba pintu geser terbuka kasar. Reno membawa selembar kertas resmi. Siska mengekor dengan senyum sinis. Hei perawat, berikan cap jempol pria tua ini pada kertas ini sekarang. Perintah Reno. Ia tidak memandang ayahnya, seolah Baskoro hanyalah kayu tak berperasaan. Hana berdiri di antara Reno dan Pak Baskoro untuk melindungi sang pasien tersebut. Maaf, Pak Reno. Saya tidak bisa membiarkan Bapak menandatangani apapun tanpa kehadiran pengacara resmi, tegas Hana. Keberanian Hana membuat Reno merah padam. Ia tidak menyangka perawat remeh berani menentang perintahnya. Kau itu hanya pelayan. Jangan berani mengaturku. Bentak Reno menggelegar hingga membuat seisi ruangan terasa bergetar hebat. Reno mencoba mendorong Hana secara paksa. Namun, Hana tetap bertahan teguh. Ia memeluk Pak Baskoro, memberikan perlindungan fisik. Siska tertawa mengejek. Sudahlah Reno, jangan berdebat dengan wanita miskin ini. Dia hanya mencari perhatian agar kita memberinya uang tambahan. Besok pengacara kita datang membawa surat yang jauh lebih kuat dari ini. Baskoro merasakannya. Tetesan air mata hangat Hana jatuh mengenai tangannya. Di tengah badai keserakahan, ia menemukan oase ketulusan. Ia tahu siapa yang pantas mendapatkan segalanya saat sandiwara berakhir. Namun, ancaman tentang pengacara besok membuat Baskoro waspada. Hana melihat sebuah map coklat tertinggal di bawah sofa. Map itu milik Reno yang terjatuh tadi. Dengan tangan gemetar, Hana membuka isinya dan matanya terbelalak melihat sebuah dokumen rahasia di dalamnya. Ada fakta mengerikan yang disembunyikan dari sang ayah selama ini. Rahasia itu bukan hanya soal harta,
melainkan kejadian masa lalu yang sangat kelam yang dilakukan oleh anak-anaknya demi menyingkirkan Baskoro. Hana menutup mulutnya rapat karena terkejut melihat bukti nyata itu berada tepat di depan matanya. Hana menyembunyikan map coklat itu di balik tumpukan pakaian dalam lemarinya dengan tangan yang masih gemetar hebat. Isi dokumen itu seolah membakar ingatannya. Ternyata, kecelakaan yang menimpa Pak Baskoro tempo hari bukanlah murni musibah, melainkan sebuah rencana sabotase pada rem mobil yang dirancang sangat rapi oleh Reno, agar sang ayah tidak bisa menghadiri rapat penting pemegang saham. Hana merasa sesak napas. Bagaimana mungkin seorang anak kandung tega mencelakai ayahnya sendiri demi sebuah jabatan dan harta? Ia menoleh ke arah Pak Baskoro yang masih mematung di kursi rodanya. Ada keinginan besar dalam hatinya untuk membisikkan kebenaran itu sekarang juga. Namun ia tahu ia harus sangat berhati-hati karena nyawanya kini juga menjadi taruhan. Sore itu, suasana di dalam Mansion semakin terasa memanas dan mencekam. Siska masuk ke dalam kamar dengan langkah kaki yang dihentak-hentakan, menunjukkan kekesalannya yang luar biasa. Ia melihat Hana sedang telaten memijat tangan Pak Baskoro, menggunakan minyak esensial yang aromanya sangat menenangkan. Siska mendengus keras. Wajahnya menunjukkan rasa jijik yang sangat nyata dan tidak ditutup-tupi lagi. Kau ini benar-benar tidak mengerti bahasa manusia ya? Sudah berkali-kali kubilang jangan membuang-buang waktu dan minyak mahal untuk pria tua yang sudah mati rasa ini. Dia tidak akan bisa merasakan pijatanmu. Bodoh? Bentak Siska sambil mencoba menepis tangan Hana dengan gerakan yang sangat kasar. Hana tidak bergeming sedikit pun dari posisinya. Ia menatap mata Siska dengan sorot yang penuh dengan ketegasan, sebuah keberanian yang muncul dari rasa hormatnya yang paling dalam kepada kemanusiaan. Ibu Siska, meskipun tubuh Pak Baskoro saat ini tidak bisa bergerak, jiwanya masih ada di sini bersama kita. Beliau bukan benda mati atau pajangan di sudut ruangan yang bisa diabaikan begitu saja. Beliau adalah ayah Anda, orang yang telah memberikan segalanya agar Anda bisa hidup semewah ini sekarang. Memperlakukan beliau dengan penuh kasih adalah bentuk rasa syukur yang paling mendasar bagi seorang anak. Jawab Hana dengan suara yang bergetar karena menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Siska ternganga, ia tidak menyangka perawat yang selama ini ia anggap remeh berani memberikan ceramah moral yang menohok kepadanya. Berani sekali kau mengguruiku. Kau hanyalah orang asing yang kami bayar murah untuk membersihkan kotorannya. Jangan merasa seolah kau adalah bagian dari keluarga ini atau memiliki hak bicara. Teriak Siska dengan wajah yang memerah padam karena malu sekaligus marah. Ia merasa otoritasnya ditantang di rumahnya sendiri oleh seorang gadis yang tidak memiliki apa-apa. Siska mengangkat tangannya yang penuh dengan perhiasan mahal, hendak memberikan sebuah tamparan keras kepada Hana yang masih tetap duduk tenang melindungi Pak Baskoro. Baskoro menyaksikan semua adegan itu dari balik topeng kelumpuhannya dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Ia ingin sekali melompat dari kursi roda itu, menangkap tangan Siska, dan mengusir putri yang tidak tahu berterima kasih itu dari rumahnya saat itu juga. Namun, ia tertegun melihat reaksi Hana yang luar biasa. Gadis itu tidak memejamkan mata atau mencoba menghindar. Ia tetap menatap Siska dengan tenang tanpa rasa takut sedikit pun. Silakan pukul saya jika itu membuat ibu merasa lebih baik dan puas. Namun, selama saya masih bekerja di sini, saya tidak akan membiarkan siapapun merendahkan martabat Pak Baskoro sebagai manusia. Kekayaan ibu tidak akan pernah bisa membeli rasa hormat jika ibu sendiri tidak tahu cara menghormati orang tua sendiri. Tegas Hana dengan nada yang sangat berwibawa. Tangan Siska tertahan di udara, membeku oleh kekuatan kata-kata Hana yang sangat tajam. Ia merasa kalah telak oleh tatapan mata perawat itu yang begitu murni dan berani. Dengan geraman kesal yang tertahan, ia menurunkan tangannya dan berbalik pergi sambil mengumpat dengan kata-kata yang sangat tajam. Lihat saja nanti. Besok pengacara keluarga akan datang dengan dokumen sah. Setelah semua aset berpindah tangan ke namaku dan Reno, aku sendiri yang akan mengusirmu dan pria tua ini ke panti jompo termurah yang bisa kutemukan di ujung kota. Ancam Siska sebelum membanting pintu kamar dengan kekuatan penuh yang membuat kaca jendela bergetar hebat. Suasana kembali menjadi sangat sunyi, meninggalkan Hana yang kini terduduk lemas di lantai sambil tetap memegang tangan Pak Baskoro. Ia menangis dalam diam, merasa sangat sakit hati atas perlakuan kejam yang diterima pasiennya dari darah dagingnya sendiri.
Maafkan saya, Pak. Saya berjanji tidak akan membiarkan mereka menyakiti Bapak lagi. Kita akan berjuang bersama sampai akhir, bisiknya sambil mengusap punggung tangan Baskoro dengan penuh kelembutan. Baskoro merasakan kehangatan air mata Hana, meresap ke kulitnya yang dingin. Hatinya yang selama ini beku oleh kebencian, perlahan mulai mencair oleh kebaikan tulus gadis asing ini. Ia merasa telah menemukan satu-satunya alasan kuat untuk tidak menyerah pada dunia yang kejam ini. Malam itu, Hana tidak bisa tidur dengan nyenyak karena gelisah. Ia terus memikirkan dokumen sabotase yang ia sembunyikan di dalam lemarinya. Jika ia menunjukkan dokumen itu besok saat pengacara datang, maka Reno bisa masuk penjara dan semua rencana mereka akan hancur berantakan. Namun, ia sangat khawatir keselamatannya dan Pak Baskoro akan terancam jika para serigala itu merasa terpojok dan gelap mata. Di tengah kegelapan malam yang sangat pekat, Hana mendengar suara langkah kaki misterius yang sangat pelan mendekat ke arah pintunya. Seseorang sedang mencoba memutar knop pintu kamarnya secara diam-diam dari luar. Hana menahan napasnya, tangannya meraih vas bunga di atas meja samping sebagai perlindungan terakhirnya menghadapi bahaya yang mengintai. Pintu kamar Hana berderit pelan di tengah kesunyian malam yang mencekam. Jantungnya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Ia menggenggam vas bunga kaca itu erat-erat, bersiap membela diri dari ancaman yang mungkin datang. Namun, saat pintu terbuka sepenuhnya, cahaya lampu koridor yang remang menampakkan sosok Reno. Pria itu tidak berteriak atau mengamuk seperti sebelumnya. Ia justru tersenyum, sebuah senyuman licik yang membuat bulu kuduk Hana berdiri. Reno melangkah masuk tanpa izin, menutup pintu di belakangnya dengan gerakan sangat perlahan, lalu meletakkan sebuah tas koper kulit hitam di atas meja kecil di sudut ruangan. "Tenanglah, Hana. Aku tidak kesini untuk bertengkar denganmu," ucap Reno dengan suara yang sengaja dilembutkan, namun tetap terdengar seperti desis ular yang berbisa. Ia membuka kunci koper itu dengan satu gerakan cepat. Begitu koper terbuka, mata Hana terbelalak lebar. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai pecahan 100.000 yang sangat banyak, tertata rapi hingga memenuhi seluruh ruang koper tersebut. Jumlahnya pasti mencapai miliaran rupiah. Hana belum pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun. Reno memperhatikan reaksi Hana dengan penuh kepuasan. Ia tahu benar titik lemah manusia. "Aku sudah mencari tahu latar belakangmu secara mendalam, Hana. Aku tahu adikmu di kampung sangat butuh biaya besar untuk melanjutkan kuliah kedokteran yang sangat mahal itu. Aku juga tahu ibumu sering sakit-sakitan dan butuh biaya pengobatan rutin setiap bulan. Uang di dalam koper ini bisa menyelesaikan semua masalah hidupmu dalam sekejap. Kau bisa pulang ke kampung halaman, membangun rumah yang paling megah, dan tidak perlu lagi menjadi pelayan atau perawat bagi orang lain seumur hidupmu," bisik Reno, mencoba merayu setiap inci pertahanan moral yang dimiliki oleh Hana. Hana menatap tumpukan uang merah itu, lalu beralih menatap Reno dengan pandangan tidak percaya. "Apa yang sebenarnya Anda inginkan dari saya sebagai imbalan untuk semua uang ini, Pak Reno?" tanyanya dengan suara yang bergetar hebat. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini, namun hatinya tetap merasa mual, karena kecemasan yang mendalam menjalar ke seluruh tubuhnya. Reno mengeluarkan sebuah botol kecil dari saku jasnya yang mahal. Botol itu sama sekali tidak memiliki label. Isinya berupa cairan bening yang tampak sangat biasa namun terasa sangat mematikan di mata Hana. "Tugasmu sangat sederhana dan mudah dilakukan. Mulai besok pagi, ganti obat tetes jantung Papa dengan cairan di dalam botol ini. Tidak ada rasa, tidak ada bau, dan tidak akan pernah terdeteksi oleh pemeriksaan dokter biasa manapun. Papa akan pergi dengan tenang dalam tidurnya dalam beberapa hari ke depan. Semua orang akan menganggap itu adalah komplikasi alami dari kondisi kelumpuhannya. Kau ambil uang ini, pergi dari sini sejauh mungkin, dan kita lupakan bahwa kita pernah bertemu di rumah ini," jelas Reno tanpa ada rasa bersalah sedikit pun yang tampak di wajahnya yang angkuh. Hana merasa dunianya seolah berputar dengan sangat cepat. Ia menatap botol kecil itu dengan rasa jijik yang luar biasa mendalam. Baginya, botol itu bukan berisi obat, melainkan nyawa Pak Baskoro yang sedang ditawar di pasar gelap keserakahan seorang anak kandung.
Bayangan wajah Pak Baskoro yang pasrah dan tulus saat ia rawat tadi sore melintas dengan jelas di pikirannya. Ia teringat janji sucinya sebagai perawat untuk selalu menjaga dan melindungi nyawa setiap pasien di atas segala kepentingan pribadinya. Kenapa Anda tega melakukan hal sekeji ini, Pak Reno? Beliau adalah ayah kandung Anda sendiri. Beliau yang telah membesarkan Anda dengan penuh kasih hingga menjadi pria sukses seperti sekarang. Suara Hana terdengar serak karena ia harus menahan tangis amarah yang hampir pecah. Reno tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat hampa dan dingin. Dia bukan lagi ayahku sejak dia memutuskan untuk menyimpan seluruh kendali perusahaan di tangannya sendiri, meski sudah tidak berdaya. Dia hanya penghalang bagi masa depanku, Hana. Dan setiap penghalang harus segera disingkirkan agar jalan menjadi lancar. Reno melangkah mendekat, mencoba meletakkan tangannya di pundak Hana, namun Hana segera mundur dengan gerakan yang sangat cepat. Ambil uang Anda kembali sekarang juga, Pak Reno. Saya mungkin orang miskin yang tidak punya apa-apa. Saya mungkin sangat butuh uang untuk biaya sekolah adik saya dan pengobatan ibu saya yang sakit. Tapi saya tidak akan pernah menjual nyawa seseorang. Apalagi nyawa seorang ayah yang sedang sakit, demi harta haram ini. Integritas saya tidak memiliki label harga, dan saya tidak akan pernah mau menjadi bagian dari rencana pembunuhan Anda yang biadab ini, tegas Hana dengan mata yang berkilat penuh keberanian. Reno terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi gelap dan penuh dengan ancaman yang sangat nyata. Pikirkan baik-baik keputusanmu ini, Hana. Jika kau berani menolak, kau tidak hanya kehilangan uang ini, tapi kau juga akan kehilangan pekerjaan, reputasimu sebagai perawat, dan mungkin keselamatanmu di kota besar ini. Aku bisa membuatmu dituduh sebagai pencuri perhiasan milik Siska malam ini, juga jika kau tidak mau bekerja sama denganku. Pilihannya ada di tanganmu, menjadi kaya raya atau menjadi narapidana di balik jeruji besi, ancam Reno dengan nada suara yang sangat rendah. Di kamar sebelah, Pak Baskoro mendengar setiap kata yang diucapkan melalui alat pendengar kecil yang ia sembunyikan dengan sangat rapi di bawah bantalnya. Air mata Baskoro mengalir tanpa henti di pipinya yang keriput. Ia merasa sangat hancur melihat putra sulungnya telah berubah menjadi monster yang mengerikan demi harta. Namun di sisi lain, ia merasa sangat haru mendengar jawaban Hana. Di dunia yang sudah dipenuhi oleh kepalsuan ini, ia akhirnya menemukan sebuah permata sejati dalam diri perawat sederhananya itu. Kesetiaan Hana bukan lagi sebuah pertanyaan bagi Baskoro, melainkan sebuah kepastian yang tak tergoyahkan. Hana menunjuk ke arah pintu kamar dengan jari yang gemetar namun penuh keyakinan. Keluar dari kamar saya sekarang juga, Pak Reno. Bawa uang kotor Anda ini pergi jauh-jauh. Saya lebih baik hidup melarat seumur hidup daripada harus dihantui rasa bersalah, karena telah mencabut nyawa orang yang tidak bersalah. Silakan fitnah saya, silakan laporkan saya ke polisi, tapi saya tidak akan pernah menyerah pada kejahatan Anda. Teriak Hana dengan sisa kekuatannya yang ada. Reno menggeram kesal, ia menutup koper itu dengan sangat kasar dan membantingnya ke arah meja. Kau akan menyesali keputusan bodohmu ini, Hana. Besok pagi, saat pengacara keluarga datang membawa dokumen resmi, kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk bicara atau membela diri. Ancam Reno sebelum ia keluar dan membanting pintu kamar Hana dengan sangat keras. Hana jatuh terduduk di lantai. Ia menangis terisak karena rasa takut dan juga sedih yang bercampur menjadi satu. Ia merasa sangat terpojok di tengah rumah mewah yang penuh serigala ini. Namun, saat ia sedang merasa putus asa, ia merasakan sebuah getaran pelan dari ponselnya. Ada sebuah pesan masuk dari nomor yang sama sekali tidak ia kenal. Pesan itu berisi sebuah kode rahasia yang akan mengubah seluruh jalannya pertemuan dengan pengacara besok pagi. Sebuah bantuan misterius tiba-tiba datang dari pihak yang tidak pernah ia duga sebelumnya di rumah itu. Suasana di ruang tamu Menshan Baskoro pagi itu terasa sangat mencekam dan dingin. Pak Hendra, sang pengacara keluarga yang setia, duduk kaku di hadapan Reno dan Siska. Di atas meja jati yang mewah, tumpukan dokumen hukum sudah siap untuk dipindahkan kepemilikannya secara resmi. Reno tampak sangat tidak sabar. Ia terus mengetuk jarinya ke meja, seolah setiap detik adalah uang berharga yang sedang terbuang. Siska sibuk merias wajahnya yang cantik,
sama sekali tidak menunjukkan rasa prihatin kepada ayahnya yang duduk diam di kursi roda. Hana terus berdiri setia di belakang Pak Baskoro, tangannya menggenggam erat sandaran besi yang dingin. Ia merasakan keringat membasahi telapak tangannya yang gemetar. Pesan misterius semalam masih terngiang jelas di kepalanya. Jangan biarkan mereka menekan jempolnya, bantuan akan datang tepat waktu. Hana tidak tahu siapa pengirimnya, tapi ia merasa pesan misterius itu adalah satu-satunya harapan terakhir bagi keselamatan Pak Baskoro di rumah ini. Baiklah, kita gunakan cap jempol sebagai pengesahan pengalihan aset berharga kepada Reno dan Siska, ujar Pak Hendra dengan nada datar. Ia membuka bak tinta ungu di depan tangan kanan Baskoro yang terkulai lemas. Reno segera berdiri, hendak meraih tangan ayahnya dengan gerakan paksa. Wajahnya memancarkan keserakahan yang sangat nyata. "Tunggu, Pak Reno," teriak Hana dengan suara lantang. Reno menoleh dengan tatapan mata tajam penuh kebencian. "Apalagi, pelayan rendah? Diam atau kau akan tahu akibatnya," bentak Reno. Siska ikut menatap Hana dengan pandangan menghina, seolah Hana adalah serangga pengganggu yang harus disingkirkan. Tiba-tiba, Pak Baskoro menunjukkan reaksi fisik yang mengkhawatirkan. Tubuhnya bergetar hebat, napasnya terdengar sangat berat dan tersengal-sengal. Wajahnya memerah padam, tangannya mencoba mencengkeram dadanya sendiri dengan susah payah. Ini adalah ujian puncak Baskoro, untuk melihat siapa yang benar-benar akan menyelamatkannya di detik terakhir hidupnya. Hana langsung berlutut di depan Pak Baskoro, melakukan pertolongan pertama dengan penuh kasih sayang. "Pak, tarik napas pelan. Saya di sini," bisik Hana dengan sangat lembut. Namun, reaksi Reno dan Siska sungguh kejam dan tidak berperasaan. "Sial, kenapa harus kambuh sekarang? Reno, cepat tempelkan jempolnya sebelum dia benar-benar pingsan." "Kita tidak punya waktu lagi," teriak Siska dengan nada kasar. Reno tidak peduli kondisi ayahnya, ia justru mendorong Hana menjauh dengan kasar. "Minggir kau. Dokumen ini jauh lebih penting daripada sesak napasnya yang tidak berguna itu. Biarkan dia mati setelah ini ditandatangani," bentak Reno dengan nada kalap. Pak Hendra tampak sangat terkejut melihat perilaku keji mereka. Hana langsung berdiri tegak dan mengeluarkan map coklat yang ia sembunyikan selama ini. "Berhenti. Jika Anda menyentuhnya, saya akan serahkan bukti sabotase kecelakaan ini kepada Pak Hendra. Saya tahu apa yang Anda lakukan pada rem mobil beliau," teriak Hana sangat keras. Reno seketika membeku di tempatnya, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Siska menatap kakaknya dengan pandangan penuh ketakutan yang mendalam. Pak Hendra melepaskan kacamatanya, menatap Reno dengan tajam dan selidik. "Bukti apa yang kau miliki, Hana? Jika benar sabotase, ini tindak pidana serius," ujar Pak Hendra mengancam. Reno mencoba tertawa parau yang dipaksakan. "Jangan percaya perawat ini. Dia hanya ingin memeras kami," teriak Reno penuh keputusasaan. Namun, Hana membuka map dan menunjukkan bukti flash disk yang sangat nyata. Saat ketegangan memuncak, pintu utama Menshan tiba-tiba terbuka sangat keras. Beberapa pria berseragam hitam masuk dengan langkah tegap. Hana menatap bingung, menyadari bantuan telah datang. Kejutan sesungguhnya muncul saat suara yang sangat familiar terdengar dari arah kursi roda. "Cukup sandiwaranya, Reno. Siska. Kalian benar-benar melampaui batas kemanusiaan." Pak Baskoro duduk tegak dengan pandangan dingin. Hana kaget sekali. Kelumpuhan itu terbongkar. Namun ada satu hal lagi yang membuat mereka benar-benar jatuh ke jurang penyesalan yang sangat dalam sekali. Pak Baskoro berdiri perlahan. Kursi roda itu bergeser, meninggalkan sosok pria yang selama ini dianggap beban tak bernyawa. Reno ternganga, pulpen di tangannya jatuh ke lantai marmer dengan suara denting yang menggema di ruangan sunyi. Siska menutup mulut, matanya membelalak ketakutan seolah melihat hantu bangkit dari kubur. Tidak ada lagi tubuh lunglai atau tatapan kosong yang mudah dipermainkan. Berdiri tegap dengan sisa wibawa perkasa, Pak Baskoro menatap kedua anaknya dengan tatapan mata sangat tajam. "Papa? Bagaimana mungkin?" Suara Siska bergetar hebat.
Air matanya mengalir karena ketakutan skenario jahatnya terbongkar. Baskoro menarik napas panjang yang terasa berat membawa beban kekecewaan. Dokter yang kalian suap memang bilang begitu. Tapi aku punya dokter sendiri yang jujur. Aku mendengar semuanya. Setiap hinaan dan rencana busuk untuk menjual perusahaan yang kubangun dengan darah dan keringat. Aku mendengar saat kalian merencanakan kematianku di depan mataku sendiri. Ujar Baskoro dengan suara menggelegar membuat seisi ruangan terasa bergetar hebat. Reno mencoba maju, tangannya gemetar mencoba meraih lengan ayahnya. Papa, ini tidak seperti yang Papa dengar. Dalih Reno terbata. Baskoro segera menepis tangan putranya dengan gerakan penuh rasa jijik. Terbaik untuk perusahaan? Atau terbaik untuk koper uang yang kau tawarkan pada Hana semalam? Kau bahkan tega memberikan botol racun untuk mencabut nyawa ayahmu sendiri. Anak macam apa kau ini? Tanya Baskoro dengan tatapan mata tajam yang membuat nyali Reno menciut seketika. Hana berdiri terpaku, air matanya mengalir deras karena haru. Ia tidak menyangka pria yang selama ini dirawat sedang melakukan ujian berat bagi jiwanya. Ia lega Pak Baskoro ternyata sehat. Namun hatinya hancur merasakan pengkhianatan yang dialami pasiennya. Hana melihat wajah Reno dan Siska yang tadinya angkuh, kini berubah pucat pasi dan penuh rasa malu luar biasa. Pak Hendra merapikan dokumen di meja. Ia mengeluarkan berkas baru. Berdasarkan instruksi pemilik sah aset, semua hak waris untuk Reno dan Siska resmi dibatalkan. Kalian tidak lagi memiliki akses ke Menschaffen, perusahaan, maupun rekening keluarga. Silakan tinggalkan rumah ini sekarang juga dengan pakaian yang kalian kenakan saja, tegas Pak Hendra formal namun mematikan. Siska jatuh bersimpuh, mencoba memohon ampun dengan isak tangis memilukan. Papa, maafkan kami. Kami hilaf tergiur harta. Teriaknya putus asa. Namun, Baskoro tidak lagi melihat mereka sebagai anak yang perlu dilindungi. Ia melihat mereka sebagai orang asing yang kehilangan hati nurani demi harta fana. Kejujuran tidak bisa dibeli dengan kata maaf setelah tertangkap basah. Kesempatan kalian sudah habis. Kalian meremehkan ketulusan, dan sekarang ketulusan itulah yang menjatuhkan kalian. Ucap Baskoro menunjuk pintu utama. Petugas keamanan segera menggiring mereka keluar. Kebenaran berdiri tegak, meruntuhkan kesombongan buta. Baskoro berbalik ke Hana. Hana, kau alasan aku percaya kebaikan itu nyata. Jangan pernah berubah, bisiknya lembut. Hana mengangguk pelan, merasa tugasnya selesai. Namun, saat suasana mulai tenang, Pak Baskoro tiba-tiba terduduk kembali memegang dada dengan ekspresi yang sangat kesakitan sekali. Hana tersentak melihat Pak Baskoro jatuh terduduk sambil mencengkeram dadanya kuat. Ia berlari mendekat, memberikan pertolongan pertama dengan gemetar. Ia takut kemenangan ini dibayar nyawa pria tua itu. Namun, Pak Baskoro perlahan menarik napas lega dan menatap Hana damai. Tenanglah, Hana. Beban di hatiku akhirnya telah terangkat berkat seluruh keberanianmu. Bisiknya dengan sangat tulus. Hana membantu Pak Baskoro duduk di sofa ruang tamu yang sunyi. Kepergian Reno dan Siska meninggalkan kekosongan di Menschaffen itu. Pak Hendra melangkah maju membawa map resmi. Dokumen ini adalah rencana cadangan yang disusun Baskoro sebelum sandiwara dimulai. Baskoro mengambil dokumen itu, lalu menatap Hana yang berdiri kaku. Ia merasa rumah ini memiliki aura hangat yang sangat nyata sekarang. Hana, duduklah di dekatku, panggil Baskoro lembut. Hana mendekat ragu. Minggu ini kau merawat pria tua tak berdaya. Kau menolak suap Reno demi integritas, padahal kau butuh uang. Kejujuranmu adalah permata langka di dunia penuh kepalsuan, lanjut Baskoro. Hana mengingatkannya pada arti kemanusiaan sejati yang selama ini hilang dari rumahnya, karena dikalahkan oleh keserakahan harta. Pak Baskoro menunjukkan isi dokumen itu. Isinya tentang pembentukan yayasan kemanusiaan bagi rakyat kurang mampu. Aku tidak ingin kau terus bekerja sebagai pelayan. Mulai hari ini, kau adalah direktur utama yayasan ini. Kelola dana ini untuk menolong orang yang bernasib sulit seperti keluargamu, tegas Baskoro. Ini adalah penghargaan tertinggi bagi sosok yang telah menyelamatkan jiwanya. Hana terdiam,
Air matanya menetes tak terbendung. Ia tidak menyangka kejujurannya membawanya pada takdir seindah ini. Pikirannya melayang pada ibunya yang sakit dan adiknya yang ingin sekolah. Terima kasih, Pak Baskoro. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya melakukan kewajiban manusia, jawab Hana terisak haru. Ia merasa beban hidup keluarganya seketika hilang menguap hari ini. Pak Baskoro tersenyum tulus. Banyak orang lupa cara menjadi manusia saat melihat uang. Kau mengingatkanku bahwa harta paling berharga ada di hati yang bersih. Aku belajar banyak darimu tentang kesetiaan sejati, ucapnya. Baskoro menyadari harta tanpa moral adalah kegagalan terbesarnya, dan ia ingin menebusnya dengan membantu sesama melalui tangan tulus dan kejujuran milik Hana. Mensyahan itu mulai terasa hidup dan damai. Hana membawa keluarganya tinggal di sana, agar bisa dirawat maksimal. Pak Baskoro terlihat lebih sehat, sering berjalan di taman bersama Hana. Keadilan menemukan jalannya, sementara Reno dan Siska kini hidup melarat. Reno bahkan harus menjalani hukuman penjara akibat sabotase rem mobil yang terbukti di pengadilan. Kebenaran akhirnya menang sangat telak. Hana berdiri di balkon menatap senja dengan syukur. Ia memegang kunci perak, simbol amanah menolong sesama. Saat hendak masuk, ia melihat kotak kayu kuno di mejanya. Kotak itu memiliki ukiran identik dengan warisan ibunya yang hilang puluhan tahun lalu. Hana membukanya, dan liontin unik di dalamnya membuat jantungnya berdegup kencang. Sepertinya takdir masih menyimpan rahasia besar ini.